Halo semuanya, perkenalkan nama saya Candika Ausara Yasmin dan saya selaku ketua tim dari tim Atlantis Capital. Saya di sini bersama dua rekan teman saya. Yang pertama ada Fahmi Alizaki dan juga Mahendra Sedang Aditama. Di sini kami disajikan oleh studi kasus dari PT Tunas Baru Lampung Terbuka dan kami merekomendasikan untuk sell karena harga saat ini berada di harga 720 dan kami memprediksi akan harga turun menjadi 385 dalam artian potensial down sebesar 46,5%. PT Tunas Baru Lampung dengan kode emiten TBLA adalah bagian dari grup Sungai Budi yang telah berdiri sejak 1947. Perusahaan didirikan pada tahun 1973 dan telah beroperasi di Lampung pada 1975 dan telah resmi tercatat di BEI atau listing pada 14 Februari tahun 2000. TBLA mengelola 110.000 hektar sawit di Sumatera dan juga Kalimantan, memproduksi CPO minyak goreng biodiesel dan juga gula yang juga diekspor ke Asia dan Afrika. Pada tahun 2024 memproduksi CPO turun sebesar 19,3% dan inti sawit turun sebesar 20,7% dan minyak goreng turun sebesar 7%. Namun produksi gula naik sebesar 10% dan biodiesel tumbuh sebesar 5%. Struktur kepemilikan saham tahun 2025 didominasi oleh PT Sungai Budi sebesar 28,5%. Analisis ekonomi global dan lokal. Kenaikan harga CPO global mendorong prospek positif. Lonjakan harga CPO mencapai lebih dari 1.300 USD per ton pada puncaknya, jauh melampaui harga minyak kedelai dan juga matahari yang berada di bawah 1.200 USD. Tantangan tarif impor Amerika Serikat terhadap ekspor. Sebelum Juli 2025, tarif impor AS untuk CPO Indonesia mencapai 32%. Setelah Juli 2025, tarif Indonesia diturunkan menjadi 19%, namun tetap lebih tinggi dibanding Malaysia sehingga membuat CPO Malaysia lebih kompetitif di pasar Amerika Serikat. Dampak positif stabilitas moneter global. Penurunan suku bunga The Fed pada pertengahan 2025 memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pertumbuhan ekonomi domestik yang stabil. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 4,7% dan pada tahun 2024 menunjukkan GDP Indonesia stabil di kisaran 5% year on year. Kebijakan hilirisasi mendukung permintaan domestik. Program B35, B40 mendorong hilirisasi program sawit dan memperkuat permintaan domestik. Tantangan regulasi harga minyak goreng. Kebijakan DPO minyak goreng curah menekan margin keuntungan sektor hilir sawit. Stabilitas domestik dan kenaikan harga FFB. Harga referensi CPO Indonesia sebesar 856,38 USD per ton pada Juni 2005 dengan biaya keluar dan pungutan ekspor mencapai total 138 USD per ton. Tinjauan industri dan posisi persaingan. Industri kelapa sawit Indonesia memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Namun, di 2024 tercatat penurunan produksi menjadi 52,7 juta ton. Meski begitu, permintaan domestik tetap kuat didorong oleh program hilirisasi seperti B35 yang meningkatkan konsumsi biodiesel hingga 13,4 juta kiloliter. TBLA sebagai pemain terintegrasi dari hulu ke hilir mengambil peran penting di segmen ini, termasuk diversifikasi ke industri gula yang sangat defisit secara nasional. Dalam analisis portfolio forecast, TBLA diuntungkan dari rendahnya ancaman pendatang baru dan substitusi. Namun, menghadapi tekanan tinggi dari daya tawar pembeli dan kompetisi intens antar pemain besar. Dengan integrasi vertikal dari perkebunan hingga produk hilir, TBLA berupaya menjaga margin di tengah tekanan harga dan regulasi. Jika dibandingkan minyak bunga matahari, minyak sawit lebih unggul dari sisi efisiensi dan produktivitas. 1 hektar sawit dapat menghasilkan hingga 4 ton minyak, jauh di atas bunga matahari yang hanya sekitar 0,8 ton. Harga sawit juga lebih kompetitif, yaitu sekitar 1.000 per ton USD versus 1.250 sampai 1.350 USD. Dari sisi kompetitor, TBLA kalah efisiensi dibanding LSIP. Meskipun TBLA memiliki aset hampir 2 kali lipat LSIP, margin laba bersihnya hanya sekitar 4% jauh tertinggal dari LSIP, mencapai 27-20%. Selain itu, struktur permodalan TBLA lebih beresiko dengan DER 1,6 sampai 2,2 kali, sedangkan LSIP hampir tanpa utang. Ini menunjukkan posisi TBLA kurang optimal dari sisi profitabilitas dan efisiensi aset dibanding pesaing. Kinerja TBLA pada kuartal pertama tahun 2025 mencerminkan adanya efisiensi laba dengan net profit margin sebesar 4,89%. Namun profitabilitas masih tergolong rendah karena adanya ROA 0,98% dan ROE sekitar 3,15%. Likuiditas cukup terjaga dengan current ratio 1,43 kali, tapi struktur modal agresif
dengan DER 2,21 kali, menandakan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap hutang. Aset tahun 2024 mencapai 27,76 triliun, mayoritas berupa aset tetap dan juga persediaan. Arus kas operasional rata-rata hanya 491 miliar per tahun, cenderung fluktuatif dan sempat negatif. Sementara itu untuk investasi dan kebutuhan kas masih lebih tinggi daripada pendanaan eksternal. Dengan profitabilitas yang rendah, arus kas yang tak stabil dan leverage yang tinggi, kami merekomendasikan untuk sell karena resiko keuangan dan tekanan jangka panjang dinilai cukup signifikan. Lanjut valuasi, di mana analisis tim kita menggunakan valuasi DCF, FCFF, dan relative valuation. Di mana pendekatan DCF, FCFF menggunakan PLCC 8,4% dan proyeksi arus kas hingga 2029 menghasilkan nilai ekuitas negatif yaitu minus 710 per lembar saham. Ini berarti arus kas operasional TBLA tidak mampu menutup beban utangnya dan perusahaan belum menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Sementara itu, pendekatan relative valuation menggunakan EF EBITDA dan PE multiple menghasilkan nilai wajar rata-rata 814 per lembar saham. Sedikit di bawah harga pasar, yaitu 720 per lembar saham. Setelah menggabungkan kedua metode dengan bobot 60% DCF dan 40% relative valuation, target harga akhir TBLA adalah 385 per lembar saham, mencerminkan potensi penurunan sebesar minus 46,5%. Kesimpulan dari analisis ini adalah rekomendasi sell, meskipun TBLA memiliki diversifikasi produk dan integrasi rantai pasok, kinerja keuangannya sangat lemah. ROA hanya 0,98%, ROE 3,15%, dan tertinggi di 2,21 kali. Belanja modal besar belum menghasilkan return memadai dan arus kas masih bergantung pada utang baru. Dengan resiko struktural tinggi dan valuasi di atas nilai wajarnya, TBLA dinilai tidak atraktif dalam jangka menengah panjang. Resiko investasi yang pertama ada resiko fluktuasi harga komoditas, yang kedua ada resiko regulasi dan kebijakan pemerintah, lalu yang ketiga ada resiko operasional dan produksi, dan yang terakhir ada resiko dari sistem manajemen resiko terintegrasi. Jadi TBLA ini menerapkan IRM berbasis ICO 31000 untuk identifikasi pemantauan dan juga mitigasi resiko dan evaluasi kuartalan yang dilaporkan ke direksi dan dewan komisaris. Tata kelola perusahaan, komitmen GCG, TBLA menerapkan prinsip Good Corporate Governance berbasis 5 prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi, dan kewajaran sesuai POJK dan pedoman nasional. Struktur organ GCG, tata kelola TBLA terdiri dari Dewan Audit, Komisaris, Direksi, Komitmen Audit. Ketiga adalah transparansi dan informasi. TBLA menyediakan informasi terbuka melalui 16 sesi dengan investor dan analisis sepanjang tahun. Komitmen keberlanjutan dan ESG, TBLA fokus pada lingkungan, masyarakat, dan tata kelola berkelanjutan. Maka dengan ini kami tim Atlantis Capital merekomendasikan untuk sell pada PT Tunas Baru Lampung Terbuka atau TBLA dengan target price 385 dari harga saat ini 720 dengan potensial down sebesar 46,5% dan metode valuasi yang kami gunakan adalah DCF, FCFF, dan relative valuation. Maka dengan itu kami Atlantis Capital mengucapkan terima kasih.